Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahmudatul Aulia, NIM 13014200091. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai orang yang mengalami pusing yang nantinya akan kita bahas secara rinci dan jelas yang di dalamnya ada dampak-dampak pusing, baik negatif maupun positif, contoh ilustrasi dan bagaimana cara penanganannya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih rinci apa saja dampak-dampaknya, kita harus tahu dulu nih stres itu apa. Jadi stres adalah suatu tanggapan atau reaksi tubuh yang disebabkan adanya transaksi individu dengan lingkungan yang dapat menimbulkan emosi negatif berupa tegangan yang mempengaruhi munculnya reaksi biologis, psikologis, dan perilaku individu. Baik teman-teman, di sini sudah ada beberapa kasus mengenai stres negatif atau distress dan reaksi apa sih yang kita dapatkan dari stres negatif tersebut? Baik teman-teman, kita bahas lebih rinci mengenai salah satu contoh kasus orang yang mengalami stres negatif. Di sini saya tidak membahas film My Octopus Teacher, tetapi saya akan membahas mengenai produser dari dokumenter My Octopus Teacher. Craig Foster adalah seorang lelaki yang mengalami tekanan berat dalam pekerjaan. Pada tahun 2010, dia kewalahan menanggung beban kerja, kerap tak bisa tidur, bahkan kehilangan gairah menjalani kegemaran yang juga pekerjaan sehari-harinya, yaitu membuat film. Nah, pada masa itu, Foster membutuhkan perubahan radikal. Dia lantas memutuskan untuk mengunjungi taman bermain masa kecilnya, yaitu sebuah perairan tenang di Tanjung Badai, hampir di ujung Afrika Selatan. Nah, walau berombak dan arusnya keruh, di bawah perairan ini Foster menemukan hutan rumput laut tenang yang dihuni makhluk asing. Sebagaimana dia ceritakan dalam film yang tayang di Netflix, My Octopus Teacher, Foster ini berenang di tengah rumput laut yang bergoyang setiap hari. Selama setahun penuh, dia mempelajari ekosistem perairan itu dan menjalani hubungan tak terduga dengan gurita. Binatang itu menjulurkan tentakel yang mengundang Foster masuk ke dunianya. Tidak hanya menemukan makna baru kehidupannya, Foster juga menyelesaikan satu film dokumenter tentang alam. Kisah cintanya dengan gurita yang dianggap kesuksesan menakjubkan. Nah, film ini dinominasikan memenangkan banyak piala penghargaan yang mungkin tidak dapat dipegang oleh bintang utama dokumenter tersebut. Nah, kisah Foster inilah yang dapat kita sebut sebagai pemulihan utuh dari stres kronis akibat pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai eustress atau yang biasa kita sebut dengan stres positif. Nah, yang selama ini kita tahu kan stres itu hanya bersifat negatif dan destruktif. Jadi teman-teman, contoh nyata eustress atau stres positif dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya banyak sekali. Tapi saya akan membahas yang ada di gambar tersebut. Itu orang yang lagi belajar. Jadi gini, contohnya besok ujian akhir semester dan kita stres banget nih. Akhirnya kita jadi rajin belajar dan semangat untuk pergi bimbel. Yang kedua, misalnya kita lagi stres akan menghadapi presentasi dengan si bos di kantor nih. Nah, tentunya kan tekanan ini akan membuat kita lebih produktif dan juga kreatif. Dan yang terakhir contohnya, grogi karena besok akan ikut audisi menyanyi. Nah, hal tersebut kan akan mendorong kita untuk giat berlatih dan jaga suara dengan menghindari makan makanan yang kurang sehat. Lalu bagaimana sih penyelesaian permasalahan stres? Jadi stres itu bisa nih dibantu oleh konselor melalui berbagai macam konseling. Bisa konseling individu maupun kelompok. Nah, stres pada individu dapat diatasi melalui perilaku-perilaku yang mendukung dalam penyelesaian masalah, serta dapat diselesaikan secara kognitif. Nah, konselor juga dapat menyelesaikan permasalahan stres ini melalui pendekatan konseling, modifikasi kognitif, perilaku, dan terapi kognitif behavioral. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.